Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta budaya Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Satria Muda Nusantara di sini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tayangan video tentang sejarah perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia. Apakah kalian siap? Namun sebelum saya melanjutkan tayangan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke? Menyaksikan gerakan para pesilat Satria Muda Indonesia atau SMI yang kaya variasi menggambarkan perjalanan panjang Satria Muda Indonesia ini sebelum terbentuk secara resmi tahun 1987 yang sekaligus menjadi bagian dari IPSI. Satria Muda Indonesia memang merupakan wadah perguruan hasil peleburan berbagai aliran seni budaya bela diri pencaksilat tradisional Indonesia. Perguruan Syah Bandar Karimadi yang diambil dari nama Bang Kari asal Tangerang dan Bang Madi dari Betawi merupakan salah satu contoh cikal bakal SMI. Perguruan ini tergolong unik dalam arti tidak mengenalkan sabuk dalam perguruannya, juga tidak ada waktu ujian khusus. Ketangguhan anggotanya dilihat saat berlatih bersama. Pakaian seragam perguruan kuning hitam dengan senjata khas iman dan takwa. Silat Kumangu menjadi contoh lainnya adalah aliran yang berpusat di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Bela diri yang biasa disebut silat harimau ini pada dasarnya tidak mempunyai kembangan. Gerakan didominasi oleh lompatan, patahan, dan kuncian. Juga biasa memakai kurambi, senjata khas Sumatera Barat yang mirip celurit. Bagi masyarakat Sumatera Barat, Beringin Sakti bukan nama yang asing. Perguruan pencaksilat yang berintikan jurus-jurus Kumangu ini sangat populer di sana. Atas prakarsa Bapak Prabowo Subianto, tahun 1987 Beringin Sakti dipertemukan dengan pendekar dari perguruan berbagai daerah, misalnya Betawi, Banten, Sukabumi dalam sebuah forum musyawarah. Pertemuan rintisan Bapak Prabowo Subianto ini menghasilkan temuan berupa peleburan Beringin Sakti dan aliran lainnya seperti Taralak dari Maninjau, Sunua dari Pariaman, Buayo asal Padang, Cimande dari Sukabumi, Cikalong asal Jawa Barat, Beksi dari DKI, dan Sabeni serta beberapa aliran lainnya menjelma menjadi Satria Muda Indonesia. Ibarat sebuah perguruan tinggi di mana para siswanya bisa memilih fakultas yang dikehendaki, begitu juga yang terjadi di SMI ini. Pada tingkat tertentu, para anggota yang telah bergabung di perguruan ini bebas memilih aliran yang dikehendaki. Inilah yang membuat SMI yang meski baru 10 tahun menjadi anggota IPSI, namun perkembangannya sudah begitu pesat. Tidak mengenalkan sabuk dalam perguruannya, juga tidak ada waktu ujian khusus. Ketangguhan anggotanya dilihat saat berlatih bersama. Pakaian seragam perguruan kuning hitam dengan senjata khas iman dan takwa. Silat Kumangu menjadi contoh lainnya adalah aliran yang berpusat di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Bela diri yang biasa disebut silat harimau ini pada dasarnya tidak mempunyai kembangan. Gerakan didominasi oleh lompatan, patahan, dan kuncian. Juga biasa memakai kurambi, senjata khas Sumatera Barat yang mirip celurit. Bagi masyarakat Sumatera Barat, Beringin Sakti bukan nama yang asing. Perguruan pencaksilat yang berintikan jurus-jurus Kumangu ini sangat populer di sana.
Atas prakarsa Bapak Prabowo Subianto, tahun 1987 Beringin Sakti dipertemukan dengan pendekar dari perguruan berbagai daerah, misalnya Betawi, Banten, Sukabumi dalam sebuah forum musyawarah. Pertemuan rintisan Bapak Prabowo Subianto ini menghasilkan temuan berupa peleburan Beringin Sakti dan aliran lainnya seperti Taralak dari Maninjau, Sunua dari Pariaman, Buayo asal Padang, Cimande dari Sukabumi, Cikalong asal Jawa Barat, Beksi dari DKI, dan Sabeni serta beberapa aliran lainnya menjelma menjadi Satria Muda Indonesia. Ibarat sebuah perguruan tinggi di mana para siswanya bisa memilih fakultas yang dikehendaki, begitu juga yang terjadi di SMI ini. Pada tingkat tertentu, para anggota yang telah bergabung di perguruan ini bebas memilih aliran yang dikehendaki. Inilah yang membuat SMI yang meski baru 10 tahun menjadi anggota IPSI, namun perkembangannya sudah begitu pesat. Satria Muda Indonesia berarti pendekar muda yang kuat lahir batin, pemberani dan bersifat satria, berbudi luhur penuh cinta pada tanah air bangsa, serta Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi pendekar Satria Muda Indonesia bukanlah sesuatu atribut yang hanya patut dibanggakan, kecuali sikap sempurna. Awal seorang mulai berlatih, dilanjutkan dengan jurus. Dari sikap sempurna ini akan hadir berbagai jurus, yaitu pemahaman akan tendangan, pukulan, hindaran, dan tangkapan. Materi inilah yang perlu difahami dan dipelajari anggota yang bergabung di Satria Muda Indonesia. Untuk mempelajari sesuatu mungkin akan cukup dalam beberapa bulan saja. Tapi penguasaan secara sempurna tidak dapat dicapai hanya dalam waktu sesaat. Latihan harus sistematis serta terprogram dengan baik. Untuk menjadi bisa, kita harus biasa. Seragam warna hitam dan celana hitam model pangsi merupakan seragam resmi perguruan ini. Bagi calon pesilat, pertama bergabung dengan SMI akan berada di tingkat pemula yang dikenal dengan tingkat pratama. Tingkat paling dasar ini diklasifikasikan dalam 3 tingkat, yaitu Pratama Taruna, Pratama Madya, dan Pratama Utama. Dari tingkat pratama naik ke tingkat satria yang di dalamnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Sebelum mencapai tingkat tertinggi yaitu tingkat pendekar, seorang anggota harus menguasai satu nomor atau keahlian yang disebut brevet. Misalnya memilih memperdalam brevet aliran Cimande atau Beksi, bisa jadi Kumangu, atau apa saja yang dirasa sesuai dengan kemampuannya. Proses spesialisasi ini, pesilat harus secara intensif berlatih pada satu guru ahli dari aliran yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dalam berlatih di brevet ini waktunya lebih panjang, yaitu sekitar 1 tahun. Bila seorang pesilat sudah mencapai tingkat pendekar, berarti sudah berada di tingkat tertinggi dalam perguruan, atau sama juga sudah berada di... Saat ini Dewan Guru yang terdiri atas berbagai kecabangan berjumlah sekitar 30 kecabangan. Misalnya Cikalong, Cimande, Beksi, Kumangu, dan Buaya Putih. Ini menggambarkan betapa SMI ini kaya dengan keanekaragaman jurus serta gerakan. Kami berlatih atau kami latihkan kepada anggota ilmu silat untuk membela dirinya, dalam arti kata untuk meningkatkan kualitas dirinya, dengan maksud untuk bisa mengabdikan dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya. Bela diri untuk bela bangsa, itu khas semboyan SMI.
Di usianya yang cukup balita, SMI mampu menghasilkan pesilat-pesilat tangguh yang patut disegani di berbagai arena pertandingan. Sebutlah nama Taslim Aziz, penyumbang medali emas di berbagai arena silat internasional, atau Reza Sikado, Min Ebo, Ika Lesmana, dan masih banyak nama lainnya. Nama lain yang menjadi harapan SMI berada di pundak Edi Prabowo, pemuda kelahiran Tanjung Enim. Kekayaan jurus dan keragaman gerak milik SMI inilah yang menjadi daya tarik kuat bagi Edi Prabowo. Mahasiswa semester 7 Universitas Dr. Mustopo ini sempat mengenyam pendidikan Akabri di Magelang selama 2 tahun. Lepas dari Akabri tahun 1993, kembali ke Jakarta dan mencoba jurus-jurus SMI. Jadi saya hanya berpegang pada prinsip diri saya sendiri, yaitu di mana saya pernah dapatkan selama 2 tahun dulu di Akabri, bahwa dengan disiplin dan semangat saya akan bisa untuk mencapai suatu prestasi. Dan itu terbukti sampai sekarang, yaitu dengan tekun, disiplin, dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pelatih. Sampai sekarang, walaupun mungkin belum cukup lama, bagi saya itu suatu kebanggaan tersendiri, saya sudah sampai ke event seperti sekarang ini. Pemuda yang sebelumnya sudah mempunyai sabuk coklat karate ini merasa terlahir kembali setelah menekuni jurus-jurus SMI. Baru setahun berlatih, Edi sudah berani bertanding di arena kejurnas IPSI. Latihan fisik, gemblengan mental menempa Edi. Disiplin serta kerja keras terus mengasahnya. Hingga di arena PON 14 lalu, putra kelima dari 8 bersaudara pasangan almarhum Hadi Sutopo dan Sri Rejeki ini meraih perunggu. Sungguh prestasi yang patut dibanggakan, mengingat Edi baru 3 tahun menekuni pencaksilat. Perubahan yang sangat dirasakan Edi bahwa dengan pencaksilat, dia lebih mampu mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Maka kini tekadnya sudah bulat, mengabdikan diri lewat pencaksilat. Perkembangan SMI selanjutnya tak hanya di Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, tapi juga menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan sampai warga Indonesia yang berada di Amerika dan Belanda sudah memperkenalkan SMI di negara tersebut. Selanjutnya SMI tak hanya berkembang di kalangan masyarakat umum, tapi juga merambah ke ABRI. Dengan alasan kepraktisan, perguruan ini masuk ke Batalion 315, 305 Bogor, dan 323 Banjar. Usaha terus dilakukan dalam mengembangkan keilmuan ataupun keorganisasian, antara lain dengan cara pelatihan kaderisasi pelatih nasional, regional, dan dalam tubuh ABRI. Kaum militer, tentara-tentara, prajurit-prajurit melatihkan pencaksilat ini untuk kepentingan teknis, operasional, taktis yang mereka hadapi. Juga untuk memperbaiki atau mempertinggi kualitas sikap mental mereka. Demikian juga kami harapkan kaum pelajar, mahasiswa, siapa saja. Kalau kita mampu menciptakan demam pencaksilat, 10 tahun yang akan datang baru akan terasa hasilnya. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Satria Muda Indonesia tak sekedar membekali pesilatnya hanya jurus gerak dan pola langkah, tapi juga latihan pernafasan. Latihan pernafasan di SMI ini memberi dimensi lain bagi warna pencaksilat. Manfaatnya antara lain mampu mengasah tenaga inti atau bio, mengembleng pengisian luar hingga tubuh jadi tahan banting. Lewat latihan pernafasan, manusia mampu memanfaatkan tenaga bio yang tersimpan pada setiap tubuh kita, mengaktifkan medan magnet dalam tubuh hingga mampu menghasilkan energi besar.
Dengan energi besar inilah manusia mampu mematahkan berbagai benda padat yang ada tanpa alat bantu.